Halo, selamat pagi. Kelas 8. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di pertemuan pertama semester ini, tahun ajaran yang baru. Doa dan harapan saya kita semua semangat dan antusias belajar secara daring, ya. Oke, langsung saja kita masuk dalam materi kita yang pertama dari bab pertama, yaitu hidup beriman. Harus kita ingat bahwa setiap orang itu dipanggil Allah untuk menanggapi pewahyuan dengan iman yang penuh. Jadi siapapun dia, sebagai orang percaya, kita harus menanggapi dengan iman yang penuh pewahyuan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Nah, beriman secara Kristen itu artinya kita memiliki kepercayaan kepada Kristus dan setia kepadanya. Harus diingat bahwa kesetiaan dan ketaatan adalah ciri yang tidak terlepas dari kehidupan pengikut Kristus. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, buktinya adalah kita menjadi orang-orang yang setia dan orang-orang yang taat. Ya, orang yang beriman itu adalah orang yang setia dan orang yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ada beberapa aspek yang membuktikan bahwa seseorang itu hidup beriman. Yang pertama yaitu aspek religius. Ya, aspek pengalaman religius. Apa artinya? Artinya pengalaman seseorang yang sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah dalam hidupnya yang berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Dan oleh pengalaman itu manusia sampai kepada kemauan bebas untuk menyerahkan diri kepada kehendak Allah melalui doa. Jadi intinya adalah kita menghayati, kita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui pribadi Yesus, sehingga bentuk respon kita itu adalah kita menyerahkan diri kepada Allah melalui doa. Jadi itu aspek orang yang beriman secara religius. Lalu kita masuk dalam aspek yang kedua, yaitu penyerahan iman. Artinya apa? Jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya. Jadi kita harus hidup dalam doa, ya, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Buktinya kita menyerahkan. Seperti waktu kita memulai pelajaran di sekolah, memulai segala satu aktivitas, ya, kita awali di dalam doa. Kenapa? Kita beriman bahwa segala sesuatu yang akan kita kerjakan, yang kita lakukan itu akan Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan berkati, kan begitu. Lalu aspek yang ketiga, orang yang beriman itu yaitu perwujudan iman. Artinya iman harus diwujud nyatakan dalam perbuatan. Karena firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sebab dengan perbuatan, nilai dan mutu iman kita sebagai orang Kristen akan nyata. Ya, jadi jangan kau mengaku sebagai orang beriman, tapi praktek hidupmu, kelakuanmu, tingkah lakumu, karaktermu tidak menunjukkan bahwa dirimu sebagai orang beriman. Jadi iman itu harus diwujud nyatakan melalui perbuatan. Nah, kita melihat ada beberapa ciri iman yang berkembang. Ya. Yang pertama itu dia harus hidup sesuai dengan Injil. Orang yang beriman, patronnya, polanya, yang menjadi GPS-nya kalau masa kita sekarang itu adalah firman Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang imannya berkembang itu memiliki keyakinan yang teguh dan percaya dengan sepenuh hati. Ya, dia harus betul-betul sungguh-sungguh percaya, tidak setengah-setengah percayanya, ya, dengan iman yang teguh. Lalu yang ketiga, dia memelihara imannya
seperti harga yang indah. Jadi iman itu bukan hanya sekedar pelengkap, iman itu bukan hanya sekedar ya namanya orang Kristen ya beriman, tidak. Tapi iman itu harus dipelihara. Sehingga iman itu semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kokoh di dalam hidup kita. Lalu yang keempat, ciri orang yang imannya berkembang, menerima dan mengerti firman Tuhan dan berbuah. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan, kita terima, kita mengerti, ketika kita melakukannya, maka iman itu, firman itu akan menjadi benih, benih itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi orang yang beriman dibuktikan melalui buah dalam kehidupannya. Buah yang bagaimana? Yang kelima, buah itu terlihat dalam tutur kata, terlihat dalam tindakannya. Berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan sesama. Jadi orang yang beriman, tapi kalau kata-katanya tidak menunjukkan orang beriman, kata-katanya penuh dengan kata-kata kotor, sumpah serapah, itu omong kosong. Orang beriman tapi tindakannya dia suka melawan orang tua, suka mencaci maki, menyimpan kebencian, itu berarti imannya iman kosong, iman yang tidak berkembang. Nah, sekarang kebalikan dari iman yang berkembang. Ada beberapa ciri. Yang pertama, dia dengarkan firman tapi tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena iman itu tidak berakar, tidak tertanam di dalam hidupnya. Lalu yang kedua, dia hanya sekedar tahu firman. Dia tahu firman, tapi firman itu tidak disertai dengan iman. Jadi kalaupun dia hanya berdoa, itu hanya di mulut saja. Dia tidak sungguh-sungguh menghidupi isi doanya itu. Lalu yang ketiga, ciri iman yang tidak berkembang itu orang yang selalu berdoa tidak tulus. Ya. Yang berdoa tidak tulus. Karena dalam doa tidak berkomunikasi dengan Tuhan, tapi hanya sekedar ikut-ikutan supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Iya, memang dia orang yang rajin berdoa. Padahal nggak sungguh-sungguh supaya dapat pujian saja, atau karena dia ikut-ikutan sama orang. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana wujud iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada beberapa hal bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuka hati selebar-lebarnya untuk menerima apa saja yang baik dan benar dari sesama, terutama dari Allah sendiri. Jadi orang yang beriman itu ketika terjadi hal-hal dalam dirinya, maka dia harus belajar menerima, baik dari sesama maupun dari Tuhan sendiri. Lalu yang kedua, bertingkah sesuai dengan apa yang diterima dan ditemukan dalam hidup. Ya. Dia hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, orang yang beriman itu senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Dan yang terakhir, menghindari segala bentuk upaya untuk menghancurkan iman. Ada banyak musuh iman, yaitu harta, kekuasaan, gengsi. Itu bisa menghancurkan iman. Orang yang selalu sibuk mengejar harta, mengejar kekuasaan, mengejar gengsi, dia melupakan Tuhan. Ya, jadi itu materi kita pada hari ini, anak-anakku semua. Doa saya kita menjadi orang yang beriman, yang diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan kita juga memiliki iman yang berkembang setiap hari, ibaratnya seperti tanaman yang ditanam. Benih itu terus semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan pada akhirnya berbuah sehingga bisa dinikmati oleh sesama dan dinikmati oleh Tuhan sendiri. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.